Oke, salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Hidrogeologi Rekayasa kelas A akan presentasikan mengenai jurnal yang berjudul Dewatering Tambang Terbuka berbasis resirkulasi air dengan studi kasus dengan pemodelan numerik. Next. Dalam jurnal ini sebenarnya dilatar belakangi dari sistem dewatering pada tambang terbuka itu tuh tata letaknya harus disesuaikan dengan asumsi penambangan dan ukuran aliran air masuk yang akan ada. Sehingga oleh karena itu penentuan sistem dewatering ini sangat bergantung dengan kondisi alam dan juga pengoperasian tambang yang dilakukan. Oleh karena itu penentuan sistem ini dapat mempengaruhi aliran hidrogeologi di sekitar. Supaya operasi dewatering berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pemodelan numerik dengan mempertimbangkan berbagai skenario dewatering dan dilakukan resirkulasi air berdasarkan pemodelan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi antara metode dewatering standar, yaitu dengan membuang air tambang ke alam bebas, dan metode resirkulasi air atau dengan cara memindahkan air tambang dari tambang yang sedang berjalan eh, ke tambang yang sudah tidak aktif. Selanjutnya, studi ini dilakukan pada tambang Radkovice Potvole dan Kovala Mawa yang berada di Sinclin Galesice, Bolechowice Borkov di Polandia, lebih tepatnya di eh, dekat di kota Kielce, yang di mana Sinclin tersebut memiliki sumber daya air tanah yang signifikan dan struktur geologi yang permeabel, sehingga memerlukan dewatering tambang pada daerah tersebut cukup kompleks. Selanjutnya metodologi. Metodologi yang digunakan pada jurnal kali ini itu ada menjadi tiga, yaitu pemodelan numerik, konektivitas hidrolik dan penilaian recharge, dan kondisi batas. Terus tidak hanya itu juga ada uh, suatu pendekatan lah namanya, yaitu pendekatan resirkulasi air, di mana fokus utama adalah penerapan resirkulasi air sebagai solusi dewatering yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan menggunakan kembali air dalam operasi penambangan daripada membuangnya ke sumber air terdekat. Untuk analisis kasusnya sendiri, yaitu kasus di mana decommissioning dengan membajiri deposit yang tidak terpakai dianalisis menggunakan pendekatan pemodelan numerik. Skenario ini membantu mengevaluasi bagaimana perubahan dalam sistem drainase dapat mempengaruhi tingkat dan pola aliran air. Nah, setelah itu dilakukannya evaluasi. Evaluasinya itu digambar ketiga, yaitu berbagai skenario disimulasikan untuk menilai aspek-aspek seperti pengurangan laju masuk melalui desain drainase yang dioptimalkan atau pengelolaan fluktuasi tekanan dalam sel individu berdasarkan kondisi batas yang ditentukan. Nah, setelah itu, slide selanjutnya itu ada kurva yang menandakan semakin linear hasil dari software itu dan hasil di lapangan itu semakin lurus dengan di garis diagonal linear, maka semakin semakin persis dengan aslinya. Next. Next. Baik, selanjutnya setelah dilakukan kalibrasi
yang dikatakan teman saya tadi Niko yang dimana ketika dilakukan setelah dilakukan pemodelan eh, dan sudah mendekati keadaan asli di lapangan, kemudian pada paper ini dilakukan sebuah forecasting, di mana forecastingnya ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk varian satu dan varian 2. Pada varian satu, eh, peramalan dilakukan eh, dikarenakan eh, pada pit koala mine sendiri berdekatan dengan pit red Wise, di mana pada tahun tersebut pit red Wise sudah eh, pada akhir tahun masa pertambangan, di mana ketika pit red Wise itu sudah selesai ditambang, maka red Wise pit red Wise sudah tidak dilakukan dewatering. Hal tersebut dapat memicu eh, tekanan air pada pit red Wise, eh, muka air tanahnya dapat mengalir menuju ke pit koala mine. Sedangkan pada varian 2, forecasting varian 2, kurang lebih sama seperti varian satu, di mana eh, air muka air tanah yang telah ditinggalkan Red West karena setelah selesai penambangan dapat menuju ke Kuala Main. Cuma yang membedakan pada forecasting ini eh, dilakukan resirkulasi air, di mana air yang mengalir dari pit Red West Mine yang menuju ke pit Koala dikembalikan lagi ke Red West Mine sehingga dapat menurunkan tekanan muka air tanah, sehingga air yang masuk ke pit Koala menjadi lebih sedikit daripada yang si air tersebut tidak dilakukan resirkulasi. Selanjutnya, penghentian di watering di Red West, seperti yang saya bilang tadi, pada grafik ini dapat dilihat bahwa di penghentian di watering di Red West meningkatkan tekanan air tanah di sekitar tambang dan mempengaruhi hidrologi di sekitar kolam yang juga di watering lebih dalam. Sehingga sirkulasi ulang menaikkan tingkat air di Red West dan menciptakan gradien air tanah yang lebih stabil dan mengurangi dampak lingkungan yang lebih luas. Kemudian keuntungannya sirkulasi ulang air dewatering mengurangi ketergantungan pada sumber daya sungai lokal, menjaga kestabilan tingkat air tanah dan secara ekonomis menguntungkan. Hasil prediksi yang disajikan tidak mempertimbangkan keadaan antara, tetapi hanya keadaan akhir yang dihasilkan dari tegangan yang diasumsikan. Kemudian ada keterbatasan. Model ini hanya menggunakan analisis kondisi tetap dan tidak memperhitungkan variabel waktu, sehingga studi aliran transien disarankan untuk akurasi lebih tinggi. Next. Jadi kesimpulannya, model yang disesuaikan dengan cara ini adalah satu-satunya yang dapat digunakan untuk evaluasi prognostik dari jalannya proses hidrodinamik yang dipertimbangkan. Strategi resirkulasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Oh, baik, sekian dari penyampaian dari kelompok kami mengenai studi ini. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat penyampaian salah pada penyampaian kami. Sekian dari kami, terima kasih.